Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam video perkuliahan kriptografi dan keamanan data. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu algoritma dalam kriptografi, yaitu algoritma Affine Cipher. Pokok bahasan kita dalam video kali ini ada dua. Yang pertama adalah mengenai konsep dasar daripada Affine Cipher, kemudian yang kedua adalah contoh kasus sederhana implementasi dari algoritma Affine Cipher. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, itu mengenai konsep dasar daripada Affine Cipher. Jadi Affine Cipher ini merupakan perluasan dari algoritma Caesar-Cipher ya, yang telah atau sudah pernah kita bahas dalam video-video sebelumnya. Konsep dasar dari algoritma ini adalah dengan mengalihkan plain text dengan sebuah kunci dan kemudian menambahkannya dengan sebuah pergeseran ya. Jadi saya ulangi. Konsep dasar daripada algoritma ini adalah mengalihkan plain text dengan sebuah kunci dan menambahkannya dengan sebuah pergeseran ya. Jadi yang pertama kali kita akan melakukan perkalian plain text dengan sebuah kunci, yang mana nanti hasilnya kita akan lakukan penambahan dengan sebuah pergeseran atau dengan kunci yang lain. Jadi nanti dalam algoritma ini kurang lebih terdapat dua buah kunci. Kunci yang pertama kita gunakan untuk melakukan perkalian, kemudian kunci yang kedua kita gunakan untuk melakukan penambahan. Ya. Jadi secara matematis proses enkripsi algoritma ini dapat dinyatakan dengan persamaan seperti ini ya. Jadi ini persamaan dalam melakukan proses enkripsi menggunakan Affine Cipher. Jadi enkripsi terhadap karakter X misalnya ya, karakter yang ke X itu sama dengan A dikali dengan X, kemudian ditambah dengan B, setelah itu baru kemudian dimodkan dengan M, di mana A ini merupakan kunci yang pertama ya. Jadi A ini, simbol A ini merupakan kunci yang pertama. Sedangkan yang B ini merupakan kunci yang kedua ya. Seperti tadi yang sudah saya bilang, bahwa dalam algoritma ini akan terdapat dua buah kunci, yaitu kunci A dan kunci B. Kemudian M ini merupakan jumlah seluruh karakter yang akan digunakan dalam penyandian. Misalnya nanti jumlah karakter yang kita gunakan adalah sebanyak 26 karakter, yaitu karakter A sampai dengan Z. Maka nanti nilai M-nya adalah sejumlah 26. Kemudian X itu sendiri merupakan nilai plain text yang akan disandikan. Nilai plain text yang akan disandikan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya misalnya nilai dari karakter A ya, itu merupakan 0, B itu nilainya 1, C nilainya 2, dan seterusnya hingga karakter Z nanti akan bernilai sama dengan 25 ya. Jadi kurang lebih proses enkripsi dari algoritma Affine Cipher akan menggunakan persamaan seperti ini ya. Atau dengan kata lain, enkripsi daripada karakter ke X itu sama dengan A dikali dengan nilai daripada karakter ke X, kemudian ditambah dengan B. Setelah itu hasilnya akan dimodkan dengan M. Jadi kurang lebih akan ada tiga proses. Yang pertama adalah proses perkalian A dengan X. Yang di sini ya. Ini proses yang pertama, perkalian A akan dikali dengan X. Kemudian hasilnya baru kita tambah dengan B. Jadi A dikali X, baru kemudian hasilnya ditambah dengan B. Kemudian hasil penjumlahannya barulah bisa kita modkan dengan M. Ya, jadi ada tiga proses sederhana, yaitu perkalian, penjumlahan, dan mod. Ya. Jadi kira-kira seperti itu ya, secara sederhana atau secara matematis proses enkripsi daripada algoritma Affine Cipher. Misalnya kita langsung masuk ke contoh saja. Oke, misalnya contohnya seperti ini. Diketahui plain text itu stmic, karakter S, T, M, I, dan K. Sedangkan kuncinya itu kunci A sama dengan 5 dan kunci B itu sama dengan 8 ya. Jadi plain textnya stmic, kemudian kuncinya A sama dengan 5, B sama dengan 8. Kita misalnya diminta untuk melakukan proses enkripsi dengan menggunakan Affine Cipher. Oke ya. Jadi tadi plain textnya stmic, kunci A sama dengan 5, kunci B sama dengan 8. Jadi kita ingat kembali rumus yang akan kita gunakan adalah E untuk enkripsi terhadap karakter ke X itu sama dengan kunci A dikali dengan nilai daripada karakter ke X ditambah dengan B, baru kemudian kita modkan dengan M.
Oke, misal karakter yang pertama, karakter S. S sama dengan 18. 18 ini dari mana? 18 ini merupakan nilai daripada karakter S atau indeks daripada karakter S ya. Kita bisa lihat pada tabel sederhana di bawah. Kita bisa cari di situ karakter S yang ini. Itu memiliki nilai sama dengan 18. Makanya di sini ditulis S sama dengan 18. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Enkripsi terhadap karakter S itu sama dengan 5 dikali 18. 5 ini apa? 5 ini tadi merupakan kunci A-nya. Jadi kunci A dikali dengan indeks daripada karakternya. 5 dikali dengan 18. Baru kemudian nanti hasilnya akan kita tambah dengan 8. 8 ini merupakan kunci B-nya ya. Oke, jadi ingat tadi kunci A-nya itu sama dengan 5 dan kunci B-nya sama dengan 8. Nanti hasilnya baru kita mod dengan 26. Oke, 5 dikali 18 itu sama dengan 90. 90 baru bisa kita tambahkan dengan kunci B-nya, tambah dengan 8. 90 tambah 8 nanti hasilnya baru kita akan modkan dengan 26. 90 tambah 8 itu sama dengan 98. 98 di mod 26 itu kalau kita hitung akan mendapatkan nilai sebesar 20. Nah, 20 ini kita kembalikan dia ke dalam bentuk karakter ya. Jadi nilai 20 ini kita kembalikan dia ke dalam bentuk karakter. Oke, kita lihat karakter yang ke-20 atau karakter yang memiliki nilai 20. Ini sama dengan adalah karakter U ya, yang ini. Tuh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa enkripsi terhadap karakter S itu akan menghasilkan karakter U. Gitu ya. Oke, misal kita lanjut yang kedua untuk karakter yang T. Oke, T itu sama dengan 19. Dari mana 19-nya? 19 itu dari sini. Kita lihat tabel di bawah, itu T sama dengan 19. Gitu ya. Kemudian kita masukkan ke rumus. Oke, ini maksudnya enkripsi terhadap T ya. Yang ini ET harusnya enkripsi terhadap karakter T. Bukan S ya, enkripsi terhadap karakter T sama dengan 5 dikali 19. Ingat, 5 tadi kunci A-nya, 19 adalah nilai atau indeks dari T-nya. Kemudian kita tambah dengan 8 yang merupakan kunci B, baru nanti kita akan modkan dengan 26. 5 kali 19 itu sama dengan 95. 95 kita tambah 8, itu sama dengan 103. 103 baru kita akan modkan dengan 26 sehingga didapatkan hasil sama dengan 25. 25 kita konversi kembali menjadi karakter Z. Ini ya. Oke, itu T-nya. Kita lanjut misalnya yang M. Ini lagi-lagi bukan S ya, ini harusnya adalah karakter M. Jadi enkripsi terhadap karakter M itu sama dengan 5 kali 12. 12-nya dari mana? 12 merupakan indeks daripada M-nya yang ini. Gitu ya. 5 kali 12 ditambah 8 mod 26. 5 kali 12 60. 60 tambah 8 sama dengan 68. 68 dimodkan 26 itu hasilnya sama dengan 16. Nah, 16 ini kita konversi kembali menjadi karakter Q. Ya. Lanjut, karakter yang keempat I ya. Jadi ini I, bukan S. Jadi enkripsi terhadap karakter I itu sama dengan 5 dikali dengan 8. 8-nya tadi ya. Ini merupakan indeks daripada I ditambah dengan 8. 5 kali 8 40. Kemudian ditambah dengan 8 itu sama dengan 48. 48 di mod 26 itu sama dengan 22. 22 itu sama dengan W. Lanjut, karakter yang terakhir yaitu karakter K. K sama dengan 10. Ini tadi bukan S ya. Jadi dia menyesuaikan karakter yang dienkripsi. Karena karakter K maka dia enkripsi terhadap K. K sama dengan 5 kali 10 tambah 8. 50 tambah 8 itu sama dengan 58. Ketika kita modkan dengan 26 akan menghasilkan 6.
6 kita konversi kembali menjadi huruf G. Ya. Jadi proses enkripsi menggunakan event zipper kurang lebih seperti ini, sehingga hasil enkripsi dari plaintext STMIK dengan menggunakan kunci A sama dengan 5 dan kunci B sama dengan 8 menggunakan algoritma event zipper itu akan menghasilkan karakter U, Z, Q, W, G, ya. Jadi kira-kira seperti ini proses enkripsi menggunakan event zipper. Jadi intinya yang pertama kita harus menentukan dulu nilai atau kunci A-nya. Ya, kita harus tahu dulu kunci A-nya. Kemudian kita juga harus tentukan dulu kunci B-nya, ya, seperti itu. Ada kunci A-nya, ada kunci B-nya, kemudian nilai indeks daripada karakter yang akan dienkripsi. Misalnya tadi karakter S, indeksnya 18, T 19, M 12, I 8, hingga K sama dengan 10. Setelah itu, saya rasa cukup mudah ya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus atau persamaannya. Jadi seperti inilah proses enkripsi menggunakan event zipper. Baik, berikutnya kita lanjut bagaimana dengan proses dekripsi menggunakan algoritma event zipper ya. Jadi secara sederhana atau secara matematis, proses dekripsi daripada event zipper dinyatakan dengan persamaan ini ya. Itu D, Y atau dekripsi terhadap karakter ke Y itu sama dengan A pangkat minus 1 kemudian dikali dengan Y kurang B baru kemudian dimodkan dengan M ya. Jadi sama seperti proses enkripsinya, pada dekripsi juga terdapat 3 kali proses ya. Di sini ada pengurangan, kemudian ada perkalian nanti dengan A pangkat minus 1-nya, kemudian yang terakhir adalah proses mod-nya ya. Di mana keterangannya di situ bahwa nilai A pangkat minus 1 ini merupakan bilangan relatif prima antara A dengan M. Kemudian B ini merupakan kunci kedua atau jumlah pergeserannya. Kemudian M merupakan jumlah seluruh karakter yang akan digunakan. Sementara Y merupakan nilai ciphertext yang akan disandikan atau indeksnya ya. Jadi bedanya antara enkripsi dan dekripsi, kalau pada enkripsi kita menggunakan kunci A ya, langsung menggunakan kunci A-nya. Sedangkan pada dekripsi kita akan mencari nilai dari A pangkat minus 1-nya ya. Kunci A kemudian dipangkatkan dengan minus 1-nya. Dengan catatan bahwa nilai dari A pangkat minus 1 itu didapat dengan mencari bilangan berapa ketika dikalikan dengan A kemudian dimodkan dengan M, itu hasilnya adalah 1. Jadi saya ulangi, nilai A pangkat minus 1 atau inverse daripada A itu didapat dengan mencari nilai berapa ketika dikalikan dengan A kemudian dimodkan dengan M, hasilnya adalah 1 ya. Jadi cara seperti ini sebenarnya sudah pernah kita bahas pada algoritma sebelumnya ya, khususnya pada proses dekripsi daripada algoritma Hill-Zipper. Oke, misalnya contohnya kita akan menghitung nilai A pangkat minus 1 ya. Oke, kita menggunakan contoh sebelumnya di mana diketahui nilai A-nya itu sama dengan 5, B-nya 8, M-nya atau jumlah karakternya sama dengan 26. Dari nilai A sama dengan 5 ini, kita akan mencari nilai A pangkat minus 1-nya. Gitu ya. Jadi caranya, 5 atau nilai A-nya dikalikan dengan angka berapa, sehingga ketika dimod dengan 26, itu hasilnya sama dengan 1. Oke, contoh. 5 misalnya, kita kalikan dengan 1, dimodkan dengan 26. 5 kali 1 itu sama dengan 5. 5 dimod 26 hasilnya sama dengan 5. Apakah 5 ini sama dengan 1? Tentu saja tidak. Lanjut yang kedua. 5 dikali 2 dimod 26. 5 kali 2 itu sama dengan 10. 10 mod 26 itu sama dengan 10. Apakah 10 sama dengan 1? Tentu saja masih tidak. Lanjut terus dilakukan perkalian hingga misalnya 5 dikali dengan 10. 5 dikali 10 dimod 26. Itu sama dengan 50 mod 26 hasilnya adalah 24. Ya, jadi masih belum ketemu satunya. Saya mau nanti hasilnya di sini adalah 1.
Oke, kita terus lakukan perkalian hingga nanti didapat hasilnya adalah 5 dikali dengan 21. 5 dikali 21 itu sama dengan 105. 105 ketika kita modkan dengan 26 maka akan dihasilkan nilai sebesar 1. Ketika ketemu nilai 1 ini, maka proses perkalian dihentikan. Karena didapat bahwa nilai A pangkat minus 1 yang digunakan dalam proses dekripsi nantinya adalah sama dengan 21. Kenapa 21? Karena 5 ketika dikali dengan 21 kemudian dimodkan 26, barulah dia akan menghasilkan nilai sama dengan 1. Ya, sama. Jadi dia berhenti ketika 5 dikali dengan 21. 5 kali 21, 105. 105 mod 26 itu sama dengan 1. Sehingga nanti nilai A pangkat minus 1-nya adalah sebesar 21 ya. Jadi saya ulangi lagi, sebenarnya langkah seperti ini sudah pernah kita coba ya, khususnya dalam proses dekripsi menggunakan algoritma Hill-Zipper. Oke, setelah kita dapat nilai A pangkat minus 1-nya, barulah kita bisa melakukan proses dekripsinya dengan menggunakan persamaan D, dekripsi terhadap karakter ke Y, itu sama dengan A pangkat minus 1 dikali dengan Y kurang B dimodkan dengan M. Oke, misal karakter U. Karakter U dengan nilai indeks sama dengan 20 ya, yang ini. Kita masukkan ke dalam rumus. Dekripsi terhadap karakter U sama dengan 21. Ingat, 21 ini merupakan nilai dari A pangkat minus 1-nya. Yang nanti akan kita kalikan dari hasil pengurangan antara 20 dikurang dengan 8. 20 ini merupakan indeks karakter U-nya, sedangkan 8 ini merupakan kunci B-nya. Ya. Jadi 21, kemudian kita lakukan pengurangan terlebih dahulu ya. 20 dikurang 8 itu sama dengan 12. Sehingga nanti hasilnya adalah 21 akan kita kalikan dengan 12. Baru kita akan modkan dengan 26 ya. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah pengurangan dulu, baru perkalian, baru dimodkan. Yaitu proses dekripsi daripada Affine-Zipper. 21 kalau kita kali 12 hasilnya adalah 252. Kemudian jika kita modkan dengan 26 hasilnya adalah 18. 18 itu sendiri merupakan karakter S ya. Oke. Lanjut yang kedua, Z dengan indeks 25. Dekripsi terhadap karakter Z sama dengan 21 dikalikan dengan 25 kurang 8 dimodkan dengan 26. Nanti akan ketemu hasilnya adalah 357 yang akan dimodkan dengan 26 itu sama dengan 19. Nah 19 ini kita lihat apakah betul S. Yang betul adalah karakter T ya. Jadi bukan S, 19 ini merupakan karakter T gitu ya, bukan S. Yang ini. Jadi 19 merupakan indeks dari karakter T. Lanjut. Karakter Q dengan indeks 16. Dekripsi terhadap Q atau key itu sama dengan 21 dikali dengan 16 kurang 8 ya nilainya. 8 tadi merupakan kunci B-nya. Nanti akan dihasilkan 21 dikali dengan 8. Itu hasilnya sama dengan 168. 168 ini ketika dimodkan 26 akan menghasilkan nilai sama dengan 12. 12 kita cek lagi apa betul. Oke, 12 akan menghasilkan karakter M ya. Jadi sudah ketemu S, ini tadi T, kemudian M. Kita lanjut. Yang W. W dengan indeks 22. Dekripsi terhadap W itu sama dengan 21 dikali 22 kurang 8. Nanti akan menghasilkan 21 dikali dengan 14. Itu sama dengan 294. Dimodkan dengan 26 akan menghasilkan nilai 8. 8 itu sama dengan I ya. Betul. 8 itu sama dengan I.
Yang terakhir, karakter G. G itu sama dengan 6. Jadi dekripsi terhadap karakter G itu sama dengan 21 dikali 6 kurang 8. Nah, di sini kita akan menemukan nilai negatif ya. 6 kurang 8 itu sama dengan negatif atau minus 2. Sehingga nanti 21 ketika kita kalikan dengan minus 2 akan menghasilkan nilai minus, yaitu minus 42. Ingat, kalau kita menemukan nilai minus atau negatif, kita tidak boleh langsung melakukan mod. Ya, melainkan kita harus mengubahnya dulu, menjumlahkannya dulu hingga nanti hasilnya menjadi positif. Menjumlahkan dengan apa? Kita jumlahkan dengan jumlah total karakter yang kita gunakan. Ingat, jumlah total karakter yang kita gunakan adalah sebanyak 26, yaitu karakter A sampai dengan Z. Sehingga minus 42, sebelum kita mod, kita wajib menambahkan dengan 26 terlebih dahulu. Minus 42 ditambah dengan 26, itu hasilnya adalah minus 16. Masih minus, jadi kita belum boleh melakukan mod terlebih dahulu. Masih minus 16, kita kembali tambah dengan 26. Minus 16, kita tambah lagi dengan 26, hasilnya adalah 10. Nah, berhubung nilainya atau hasilnya sudah positif, yaitu 10, barulah boleh kita modkan dengan 26. Ya, jadi ingat, kalau nilainya negatif, kita tidak boleh langsung mengemodkannya atau melakukan proses modnya. Jadi ingat, kalau nilainya negatif, maka kita tidak boleh melakukan proses modnya terlebih dahulu. Kita harus menjumlahkannya terus dengan 26 hingga hasilnya positif. 10 mod 26 itu hasilnya tetap 10. 10 kalau kita konversi itu adalah karakter K. Ya, seperti itu. Sehingga hasil dekripsi dari karakter U, Z, Q, W, dan G itu akan menghasilkan karakter stmig atau kembali ke plain text awalnya. Ya, jadi seperti inilah proses dekripsi dengan menggunakan affine cipher. Ya, jadi intinya yang paling sulit tadi adalah kita mencari nilai daripada A pangkat minus 1-nya. Ketika kita mendapatkan nilai tersebut, maka saya rasa proses berikutnya ini cukup mudah ya. Dimulai dari pengurangan, kemudian perkalian, baru yang terakhir adalah proses modnya. Ya, demikian proses dekripsi menggunakan affine cipher. Oke, ini ada beberapa contoh latihan yang mungkin nanti bisa dikerjakan ya. Ini proses enkripsi, kemudian ini contoh kasus dekripsinya. Oke, misalnya di situ ada juga kunci A sama dengan 7, B sama dengan 10, kemudian ada lagi kunci A sama dengan 3, B sama dengan 9. Jadi ini silakan jika mau dikerjakan. Oke, saya rasa demikian ya video pembelajaran pada kali ini, khususnya membahas mengenai proses enkripsi dan dekripsi menggunakan algoritma affine cipher. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.